Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan wa tasallamhu minna mutaqabbalan ya muhaiminu ya salam ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin syahrus siyami Ramadan syahrul hasadi Ramadan syahrul tilawatil Qur'an syahrul taubah syahrul sadaqah syahrul su'alil maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Duren TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sempat, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa menghirup nafas sampai saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Akhirul Zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah orang yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Semoga kelak menjadi umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Duren TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar hadis tentang sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat adalah tiangnya agama. Kenapa sholat menjadi tiangnya agama? Karena sholat itu adalah rohnya orang-orang muslim. Tanpa sholat belum bisa disebut orang yang beriman, orang muslim. Bisa disebut Islam tapi belum muslim. Bisa disebut juga kalau tidak sholat itu namanya Islam KTP. Islamnya cuman di KTP. Kenapa sholat itu menjadi tiangnya agama? Diibaratkan saja misalnya, ini adalah sebuah penghapus.
kita pegang. Rukun Islam itu kan ada 5. Sedangkan sholat sendiri adalah nomor 2 dalam rukun Islam. Tetapi sholat ini menjadi hal yang paling penting dalam agama. Yang pertama, rukun Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang kedua, sholat. Ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan yang kelima adalah haji. Ibaratkan saja ini merupakan agama. Ketika orang itu tidak berhaji, masih bisa disebut muslim atau tidak? Masih bisa. Ini masih kuat. Kenapa kok masih kuat? Karena haji itu diperuntukkan bagi yang mampu. Bagi orang-orang yang tidak mampu, berarti dia masih bisa disebut muslim. Kemudian yang keempat tadi apa? Zakat. Kalau orang muslim tidak zakat, masih bisa disebut muslim tidak? Masih. Karena apa? Karena zakat itu juga bagi yang mampu. Orang-orang yang menerima zakat juga bisa disebut muslim. Yang disebut muslim itu bukan hanya orang yang bisa mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga apa? Puasa. Puasa ini diperuntukkan bagi orang-orang yang sehat, kuat. Mungkin kalau ada rukhsah juga ketika bepergian masih diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sakit, kemudian yang ketika kalau puasa nanti sakitnya tambah parah, nah itu juga bisa untuk tidak berpuasa. Itu juga masih bisa disebut muslim. Kemudian yang kedua apa tadi? Sholat. Sholat kenapa ini menjadi patokan, menjadi tiang? Ketika ini dilepas, maka akan jatuh. Jadi kenapa sholat ini sangat penting? Karena ini merupakan tiangnya agama. Jadi orang itu bisa dilihat baik tidaknya itu dilihat dari sholatnya. Jadi kenapa kok sholat itu menjadi tiangnya agama? Karena kalau orang yang tidak sholat itu bukan muslim lagi, dia hanya disebut namanya Islam satu. Hanya Islam, identitasnya Islam, tapi bukan seorang muslim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat sendiri juga merupakan alat untuk menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, menghindarkan kita dari perbuatan tercela. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dari ayat Al-Ankabut ini dijelaskan bahwa sholat ini atau sholat itu mencegah perbuatan yang mungkar. Dan kita juga diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kenapa kok sholat itu mencegah dari hal keji dan mungkar? Karena orang yang sedang sholat itu tidak mungkin akan berbuat hal-hal yang tidak baik. Kenapa?
Karena ketika sholat itu orang-orang muslim mendekatkan diri dengan Allah. Kenapa bisa disebut sholat mencegah dari hal-hal keji dan mungkar? Dan tidak mungkin ketika orang sholat kok tiba-tiba terus mungkin lari, habis itu ngambil motor atau mencuri barang-barang yang lain. Berarti kalau sudah batal berarti dia tidak sholat. Jadi sholat itu pasti mencegah dari hal-hal yang keji dan mungkar. Karena artinya mereka bagi orang-orang yang sholat ini mendekatkan diri kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan sholat atau menyepelekan sholat. Kalau kita menyepelekan sholat, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang lalai, orang yang mendustakan agama. Mumpung kita masih diberi kesempatan sehat untuk sholat, kesempatan waktu masih bisa untuk sholat. Sholat itu sebenarnya tidak lama. Sehari cuma dikasih 5 waktu, nggak banyak. Dan waktunya pun itu masih bisa, sesibuk apapun kita itu masih bisa untuk melaksanakan sholat. Kita menjadi guru, menjadi dokter, menjadi sopir, atau menjadi pegawai-pegawai yang lain, apalagi orang yang nganggur, itu banyak waktu kita untuk melaksanakan sholat. Apalagi ditambah lagi sholat sunnahnya itu tambah lebih bagus. Dalam sholat 5 waktu kita sering mungkin masih meninggalkan, masih banyak yang melakukannya masih sakpenake dhewe, seenaknya sendiri. Ketika waktu azan tiba, kita masih mainan, kita masih belakangan, atau masih sibuk dengan urusan dunia. Alangkah baiknya kita menyegerakan sholat. Karena apa? Karena namanya orang mati itu kan tidak tahu kapan dia akan diambil. Jadi ketika Allah itu mengambil kita pada posisi keadaan sholat, itu kan kita menjadi meninggalnya itu husnul khotimah. Siapa yang tidak pengen ketika dijemput Allah, dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan sholat. Siapapun akan merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia ketika ajalnya direnggut ketika mendekatkan diri kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan umumnya bagi jenengan semua. Semoga kita selalu bisa memperbaiki sholat kita supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta kita menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.